Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama kami dengan saya pribadi, Fatimah, dan rekan-rekan saya, Nabila Maisuri. Awan. Nah, jadi di sini kami mau melakukan wawancara bersama Bu Tuti sebagai WD 2, sorry. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang pengalaman beliau di kampus ini, termasuk salah satunya mungkin pribadinya di FQ. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan keadaan Ibu sekarang? Dalam keadaan baik saja, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi di sini saya mau menanyakan bagaimana sih pengalaman Ibu ketika menjabat menjadi WD2 tepatnya di sini? Ya, pengalaman saya sebagai wira namanya amanah, dengan senang hati saya menerimanya. Namun begitu pun amanah ini bukanlah kita menjalankan itu seenak-enak kemauan kita sendiri, tapi ada langkah-langkah atau prosedur yang perlu kita perhatikan dan kita jaga agar pekerjaan kita ini berjalan dengan baik. Contohnya ya, di dalam pembenahan baik sarana maupun prasarana, karena pada saat saya menjabat ini banyak yang perlu dibenahi, ya, seperti pembenahan alat belajar, fokus, printer, kemudian ya suasana berubahlah sekarang. Dulu ini rasanya kalau mengatakan ya misalnya mahasiswa mengap, sekarang alhamdulillah sudah nampak suatu perubahan yang lebih baik, ya, seperti perbaikan ruang sidang. Sekarang udah kelihatan sidang fresh, ya, nyaman kita duduk di sana. Kemudian ya ada ruang-ruang istirahat dosen, ya sudah ada perubahan, sudah kami keramik dan sudah kami pasang karpet. Kemudian sedikit-sedikit lah kami menanamkan keindahan, menanami bunga, yang mana bangku-bangku mahasiswa yang rusak itu diperbaiki, ya, yang mana kurang insya Allah adalah kami ya kita belilah yang baru kan begitu. Nah itulah dia sukanya, ya kan. Kalau dukanya ya banyak sih dukanya, tapi nggak perlulah kita beberkan keluar dukanya itu apa. Ya pasti semuanya itu dalam pelaksanaan itu adalah ujungnya kan uang. Nah, jadi kalau uang kita itu memadai, semuanya itu bisa terlaksana dengan rapi, bagus, ya, membuat semua yang berada di ekip ini merasa senang dan nyaman. Nah itulah ya, kalau dukanya nggak usah saya ceritakan ya, cukuplah saya yang merasakan, bukan video-video yang lain. Nah, gitulah. Yang penting wujudnya itu kelihatan ada perubahan. Jadi begini Bu, di antara pekerjaan Ibu kan Ibu sebagai WD tentang prasarana dan sarana di kampus ini. Jadi kan antara kaitannya dengan Ibu mengajar, bagaimana Ibu mengatur waktunya gitu? Saya rasa untuk saat ini enggak saja ngajar yang ngajar, ada masalah. Tapi luar mengajar itu waktu itu kita gunakan untuk pekerjaan kita sebagai WD2. Nah, ini yang perlu dibenahi, dipersiapkan, seperti membuat laporan keuangan, ya. Itu saya kerjakan, mudah-mudahan sampai saat ini tidak pernah ada kendala. Ya insya Allah jika ada pemeriksaan, ya apakah dari koordinator, pengawasan, atau hasil itu ada berjalan. Kuncinya itu ya kita pribadi, kita kerjakan ini dengan sebaik mungkin. Kami ikhlas dalam itu, jadi tidak pernah membawanya sistem
apa berkaitan dengan mengajar, tidak mengajar sebetulnya tapi profesional ya. ya masuk Gimana dengan awak, ada pertanyaan yang lain? Bagaimana ibu mengatur waktu di rumah? mengatur waktu di rumah dengan pekerjaan saya. Iya. Ya sebagai ibu rumah tangga harus tahu diri lah. Ya kita itu kan di rumah tangga itu punya komitmen antara suami dan anak-anak. Nah anak-anak saya pun sudah dewasa ya. Jadi saya dengan suami saya itu yang selalu di rumah, terus kalau anak saya ini udah kerja kadang di rumah kadang tidak. Jadi kalau soal pekerjaan di rumah itu kita berbagi sama suami. Kemudian apa pekerjaan kita seorang istri, ya kalau misalnya terjadi di rumah tangga yang saya kerjakan sedang mampu saya, karena saya kan tidak ada pembantu. Nah, jadi semua itu kan dikerjakan dengan bekerja sama. Jadi, kalau kita muslim itu bangunnya subuh, apa yang kita lakukan di waktu subuh setelah kita melaksanakan ibadah, ya kan? Lalu kita itu mengerjakan ya pekerjaan sebagai istri ya, sarapan, ya membersihkan kamar, yang mana sempat pagi itu kita kerjakan. Jika tidak sempat pagi itu ya nanti pulang dari bekerja kita laksanakan apa yang tertimpa tadi pagi. Gitu. bagaimana dengan kondisi kesehatan ibu? Insya Allah namanya manusia ya pasti ada sakit, sehat, tapi kita berupaya bagaimana hidup ini lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Ya kalau saya membawakan diri saya itu enjoy saja, hidup itu nggak usah banyak-banyak permintaan dalam hati, apa yang ada kita dapatkan itu kita syukuri. Nah jadi dalam kita rasanya bersyukur, nah, itu menambah apa? Menambah senangan hati, jangan menjadi beban. Nah memang saya sebagai ibu rumah tangga saya sampaikan sama anak saya, kalau umur orang tua mau panjang itu jangan banyak permasalahan di dalam rumah ini. Jadi insya Allah ya saya pun nggak tahu kalau di belakang mungkin ada permasalahan anak saya tapi tak pernah disampaikan kepada saya karena menjaga kesehatan saya juga. Nah anak-anak sama anak-anak lah bisa mereka menanggulanginya, silakan mereka, tapi jangan sampai tahu ini orang tua kita. Mungkin begitu anak saya. Nah selama ini kalau saya terima itu ceritanya ya anginnya itu enak-enak saja, senang saja. Nah saya pun ya sudah apa sebagai dosen pun nggak banyak menuntut yang tidak, apalagi udah tua. Apa yang kita inginkan sudah tua ini. Nah ya kalau bisa kita itu ya perekonomian kita itu stabil aja. Kalau nggak bisa dibeli yang itu nggak usah tahan dulu, bawa enjoy saja. Nah itulah dia yang saya hadapi sekarang ini. Ya semoga saya baik-baik saja. Anda lihat kan saya kan biasa-biasa saja. Nah itu saya itu menjaga apa makan itu ya. Makan itu saya nggak memilih dan memilah makanan. Apa yang bisa saya makan, semua saya makan, tapi tidaklah porsinya banyak. Sekedar saya sampai makan dan sudah selesai. Saya kepingin durian, saya makan durian, tapi saya nggak pernah makan durian itu sampai sebiji ya. Satu dua batang kali tapi nggak faedah. Kalau mau makan daging, saya makan daging, tapi sepotong itu sudah selesai, nggak banyak-banyak. Semuanya saya makan. Nah jadi kalau kita makan kita itu nggak pernah terlambat, kemudian pikiran kita itu tenang, mungkin kesehatan itu bisa. Jadi ini mungkin agak pribadi ya Bu. Sebenarnya saya gimana ya, merasa apa? Bagaimana sih kunci sukses ibu gitu loh. Jadi kami minta pengalaman gitu kan, bagaimana gitu, apakah ada sesuatu yang mungkin ada doanya atau apa gitu. Ya ini dari didikan orang tua itu ya, kunci sukses itu ya dari mulai anak-anak belajar apa yang disampaikan orang tua kita turuti. Ya kalau dalam kehidupan keluarga saya itu bukan terlahir dari anak orang yang wah yang hebat, tidak. Orang tua saya itu hidupnya prihatin. Nah
Saya tuh kalau waktu masih sekolah SMP itu saya sebelum saya itu pergi ke sekolah, saya jualan dulu, bantu orang tua saya jual kue, menjajakan kue, masukkan kue ke gede-gede ya kan. Habis itu baru saya berangkat ke sekolah. Begitu saya di dunia kuliah, ya di dunia kuliah itu saya memang sudah biasa dari anak-anak cari uang itu. Menurut saya itu semuanya itu sekeliling itu bisa jadi duit. Nah, karena saya orangnya kreatif, kalau saya lihat ada tanaman apa ya, buah misalnya jambu, jangan semua jambu itu dibuang begitu sia-sia. Saya kutip, saya potong-potong, saya bikin tenteng, saya masukkan nanti ke plastik. Nah, di kulkas jadi es dijual ya kan. Kemudian waktu saya kuliah itu saya banyak menimba keterampilan karena saya sekolah gue suka cari keterampilan dari mengkait, menyulam ya. Jadi saya jadi tukang jahit. Saya dulu waktu masih mahasiswa ada tukang jahit. Menurut teman-teman itu kan dulu kan nggak ada monja-monja itu tidak ada. Jadi kalau mau ya pakaian itu yang western namanya, itu sisa dari bal itu ya kan, itu kan teman-teman itu selalu beli itu jahitnya ke saya. Jadi saya jahit dia, membuat kue dia, semua apa yang bisa jadi duit saya laksanakan. Nah, samping itu sukses saya dulu kuliah, saya selalu membuat paper teman-teman itu. Sekarang kalah ya, membuat paper itu kita itu dibayar sama teman-teman karena gue tidak ada komputer mesin ketik ya. Saya udah biasa seperti itu. Nah, baru jadi guru saya dari kuliah itu saya sudah jadi guru. Waktu saya sedang jahit saya pun jadi guru juga. Nah, jadi waktu saya semester 2 ya, semester 5 ada buka sekolah, kebetulan ada guru kimia itu dia nggak ngajar di situ, saya dipanggil, saya ngajar kimia, bukan bahasa Indonesia saya ajar. Berani ya, nah, kalau tidak dicoba bisa, berani. Lalu di SMP ada dia juga, guru SMP-nya guru bahasa Inggris keluar, bu ajar bahasa Inggris, saya ngajar kimia, saya ngajar bahasa Inggris. Bagaimana kata waktu, tapi kok bisa ya sampai sekarang ini. Nah, sudah saya mau tamat mendapat ijazah baru saya bergeser ke diterima saya di sekolah taman siswa kisah mengajar SMA. Saya ngajar apa? Saya ngajar sejarah loh. Kami saya ngajar sejarah. Baru sosiologi saya pernah. Kenapa tidak pas jurusan kita? Karena gurunya itu sudah padat. Jadi kita harus senang dengan pelajaran yang lain. Nah, begitu guru ini ya sudah pensiun, ya biasa kita baru mengangkat sesuai dengan jurusan. Nah, saya jadi guru, saya nggak diam gitu saja, memang saya suka menulis puisi, menulis cerpen apa. Nah, ada lomba-lomba, saya selalu ikut lomba. Nah, pernah saya tahun 2007 saya pengumuman ya masuk nominasi, kalau di SAM saya juara satunya, kalau untuk Sumatera Utara pun juga. Kemudian saya dikirim ke Bogor pelatihan, pulang dari pelatihan di sana. Nah, alhamdulillah saya ditawarkan menjadi dosen di sana pada tahun 2000. Saya jadi dosen di sini, saya nggak melamar karena saya dipinang. Ya, jadi dosen saya di sini sampai saat ini. Lalu ada apa peraturan kalau jadi guru ya guru saja, kalau jadi dosen ya jadi dosen saja. Maka tahun 2011 saya itu keluar dari guru dan sertifikasi guru saya pun saya lepaskan semuanya. Ya. Kebetulan saya di sini sudah menjabat itu. Tahun 2010 itu saya sudah menjabat sekretaris jurusan. Nah, tahun 2011 barulah saya menjadi ketua prodi. Ya. 2017 saya vakum dulu, baru tahun berapa semalam 2020 saya diangkat lagi jadi ketua. Nah, sampai saat ini itulah kuncinya, ada sukanya ada dukanya. Jadi saya itu bukan apa itu menjalani karir itu bukan langsung senang, banyak kesusahan yang saya ada. Banyak lika-likunya. Anda kan lihat saya udah sekarang ini, enak ibu itu. Sebelum itu saya kan banyak berjuang, tapi saya nggak pernah ngeluh loh. Jadi terus suatu proses untuk menuju kesuksesan. Iya. Nah, kayak
belajar. Kalau jodoh pun datang, ya sambil belajar tuh kapan jodoh itu datang ya sudah sambil berjalan saja. Jadi bagaimana ya hidup ini kan udah nikah kan? Udah belum. Nah berjalan aja. Sukses nanti di pendidikan, sukses juga nanti jodohnya, iya kan? Gitu aja. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Menjadi suatu inspirasi juga ya bagi kita untuk pengalaman hidup kita bagaimana untuk supaya kita jangan yang namanya putus asa ya Bu ya untuk meraih semua apa yang kita impikan gitu loh. Memang semua kehidupan ini kita nggak tahu bagaimana titiknya gitu ya Bu. Jadi tentang usaha itu memang tidak pernah yang namanya mengkhianati hasil ya Bu ya. Jadi makasih banyak Bu atas waktunya. Saya ucapkan karena terima kasih sudah menyaksikan wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.